Salam sejahtera bagi saudara sekalian dimanapun berada. Firman Tuhan untuk kita minggu ini 27 Februari 2022, Yesaya 55 ayat 10 sampai 13. Demikian firman Tuhan. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Sungguh, kamu akan berangkat dengan sukacita dan akan dihantarkan dengan damai. Gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira dan bersorak-sorai di depanmu, dan segala pohon-pohonan di padang akan bertepuk tangan. Sebagai ganti semak duri akan tumbuh pohon sanobar, dan sebagai ganti kecubung akan tumbuh pohon murad, dan itu akan menjadi sebagai kemasyuran bagi Tuhan, sebagai tanda abadi yang tidak akan lenyap. Sampai di sini firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, minggu ini kita memasuki minggu Pasion pertama yang mengingatkan kita tentang masa-masa penderitaan Tuhan Yesus menebus dosa manusia. Dia ditolak, dianiaya dan disalibkan, bukan karena dosanya, tapi karena dosa manusia, supaya manusia itu diselamatkan. Pengikut-pengikutnya juga dipanggil untuk memikul salib dan menyangkal diri supaya kelak ikut dalam kemuliaannya. Sama seperti Kristus dimuliakan Bapa yang kini duduk di sebelah kanannya. Para rasul Kristus terus-menerus mengingatkan tentang hal ini kepada orang-orang yang mereka layani. Tak satu pun mereka yang tidak berbicara tentang kerajaan Allah dan penderitaan mengikut Yesus. Dalam Invokatio, Kisah Para Rasul 14 ayat 22 dituliskan, di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu dan menasihati mereka supaya mereka bertekun di dalam iman dan mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, kita harus mengalami banyak sengsara. Penderitaan itu bukan untuk disesali, tetapi dijalani bersama Kristus Yesus. Dalam nas khotbah ini dikisahkan tentang umat Allah yang dibuang ke Babel, menderita jadi tawanan bangsa asing. Mereka berseru-seru kepada Tuhan dan ingin kembali pulang ke Yerusalem, tanah air yang Allah berikan kepada mereka. Mereka bukan berseru supaya mereka diberi kesenangan-kesenangan di tanah pembuangan, atau diberi makanan yang melimpah dan diberi kehormatan dan kedudukan di tempat pembuangan. Tidak, mereka ingin kembali ke tanah airnya, sebab di sanalah identitasnya, kehormatannya, dan kebahagiaannya. Allah melihat dan mendengar kerinduan hati bangsanya. Ia menyampaikan kabar baik kepada mereka lewat nabinya Yesaya. Katanya, sungguh kamu akan berangkat dengan sukacita dan akan dihantarkan dengan damai. Gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira dan bersorak-sorai di depanmu, dan segala pohon-pohonan di padang akan bertepuk tangan. Sebagai ganti semak duri akan tumbuh pohon sanobar, dan sebagai ganti kecubung akan tumbuh pohon murad. Dan itu akan terjadi sebagai kemasyuran bagi Tuhan, sebagai tanda abadi yang tidak akan lenyap. Keadaan mereka akan sangat baik, penuh dengan sukacita ketika hari itu tiba. Mereka tidak akan berkekurangan, mereka tidak direndahkan lagi, tetapi penuh damai tinggal di negerinya. Namun mereka harus sabar menunggu sampai waktu yang ditentukan Allah, yakni 70 tahun menjalani penderitaan di pembuangan Babylon. Dan apa yang Tuhan firmankan pasti terlaksana. Sebab firman itu tidak akan kembali kepadanya dengan sia-sia, tetapi akan melaksanakan apa yang difirmankannya, seperti dituliskan dalam ayat 10 dan ayat 11. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia,
tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, kehidupan kita hampir sama seperti orang yang dibuang ke Babil. Kalau kita kuat, kita hanya akan hidup 70 tahun atau lebih, dan penderitaan akan selalu ada. Dalam keadaan ini, apakah yang saudara rindukan? Apa yang saudara pinta dari Tuhan? Rindukah saudara pulang ke Yerusalem? Atau ingin tetap tinggal di dunia ini sambil merasakan kesenangan-kesenangan duniawi? Mungkin ya, mungkin tidak. Tapi apapun itu, Tuhan sudah berfirman bahwa Ia akan kembali dan membawa kita ke sana, supaya kita mengalami kesenangan penuh dengan sorak-sorai. Hanya menunggu waktu saja, semua akan terjadi. Oleh sebab itu, bersiaplah dan pikulah salib. Orang-orang yang berdosa menangislah dan berteriak minta tolong, sebab yang menabur dengan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Yang menderita karena memikul salib, ingatlah, hanya lewat kesengsaraan kita akan masuk dalam kerajaan Allah. Seperti dituliskan dalam Invokatio. Dengarkan firman-Nya, sebab firman itu memberi sukacita kepada orang-orang baik yang mendengar, mengerti, dan melakukannya. Tapi bagi orang-orang yang mendengar, tapi tidak memahaminya, dan tidak kuat menjalaninya karena godaan atau pesona dunia, ingin menjadi kaya dan tidak tahan penderitaan, mereka tidak akan bersukacita. Sebab firman itu tidak punya tempat di hatinya. Karena dicuri si jahat, layu dan tidak bertahan lama, dan terhimpit hingga tidak berbuah. Dalam Ogen dituliskan, Matius 13 ayat 19-23. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditabur di pinggir jalan. Benih yang ditabur di tanah yang berbatu-batu, ialah orang yang mendengarkan firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengarkan firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu, sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengarkan firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Untuk itulah saudaraku, perlu mempersiapkan hati yang baik, supaya hati kita menjadi tempat yang layak bagi bertumbuhnya firman. Hati yang penuh semak duri dan batu-batu, dan hati yang selalu dikunjungi si jahat, perlu dibenahi dan dibersihkan, supaya firman itu memberikan sukacita. Amin.